gempa yang sangat besar akan terjadi di suatu negara. Gempa ini akan bisa menghancurkan keadaan keberadaban daripada negara itu sendiri. Bukan hanya gempa, ada lagi perang. Saya sudah bolak-balik mengatakan ini. Perang akan terjadi. Banyak juga orang akan nyawanya terambil oleh karena gempa dan oleh perang itu sendiri. Perang akan terjadi antara negara, dan aku sudah berkatakan kepadamu, mereka akan berperang dan perang itu akan menghancurkan peradaban dunia. Tetapi waktu itu saya sudah katakan, aku mengutus prajuritku, panglima tentara. Jangan takut, dunia boleh bergejolak, tetapi orang-orang yang dekat bersama dengan Bapa, orang yang bernaung dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi, dia akan diluputkan dari segala keadaan karena Yesus menyertainya. Yesus Bapaknya tidak pernah meninggalkan, tetapi tangannya yang kuat, yang terancung, yang gagah perkasa itu akan menopang dia, membawa dia kepada kelautan kebenaran Allah, sehingga dia berdiri kokoh. Kerajaan Allah yang tak tergoncangkan itu masuk dalam kehidupannya, dan dia menjadi orang yang tidak bisa digoncangkan atau diganggu oleh arus kehidupan, tetapi dia berdiri tegak karena Yesus menyertai dia. Rabatakan nama Siti Riraba. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jangan takut. Jangan takut, karena aku Tuhan Allah yang Maha Besar dan Maha Dahsyat. Dunia boleh tergoncang, tetapi engkau tidak akan tergoncang. Imanmu tidak akan tergoncang, karena engkau teguh di dalam aku. Aku akan memberikan engkau pengurapan yang dahsyat, yang dari Bapakmu di surga. Engkau menjadi tunas yang berbuah, engkau menjadi tunas yang tumbuh, engkau menjadi tunas yang berbuah, dan buahmu orang boleh lihat, karena kemuliaan Bapa besar bagimu. Aku memberkati engkau, aku akan membawa engkau ke dalam lautan kebenaranku, dan engkau kutenggelamkan dalam kepenuhanku, sehingga engkau memahami, engkau mengerti akan rencanaku yang indah bagimu. Sungguh rancanganku bukan main-main, rancangan yang dahsyat. Karena lihatlah, penduduk dunia akan habis dengan segala apa yang ada terjadi saat ini dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Banyak manusia yang sudah meninggal karena bencana alam, karena angin kencang, karena goncangan dari dasar laut, dan itu yang paling menghebatkan. Gempa, ada gempa yang sangat besar akan terjadi di suatu negara. Gempa ini akan bisa menghancurkan keadaan keberadaban daripada negara itu sendiri. Bukan hanya gempa, ada lagi perang. Saya sudah bolak-balik mengatakan ini. Perang akan terjadi. Banyak juga orang akan nyawanya terambil oleh karena gempa dan oleh perang itu sendiri. Perang akan terjadi antara negara, dan aku sudah berkatakan kepadamu, mereka akan berperang dan perang itu akan menghancurkan peradaban dunia. Tetapi waktu itu saya sudah katakan, aku mengutus prajuritku, panglima tentara. Seakan-akan mereka melihat itu adalah tentara secara dunia, padahal itu tentara surgawi. Mereka akan menang, mereka akan kupilih menang, karena mereka akan melakukan kedaulatan Tuhan dalam hidup mereka di negara mereka. Ada lagi negara nanti akan tenggelam bahkan hancur oleh karena kehidupan peradaban manusia yang menghancurkannya, yaitu keegoisan, kesombongan, kecongkakan. Ada lagi negara nanti yang muncul seperti berkuasa atas dunia ini. Mereka lah yang akan ingin menyelamatkan dunia ini. Tetapi percayalah, penyelamatan hanya datang dari Allah yang Maha Kudus dan Maha Besar, yang menciptakan langit dan bumi. Hanya orang-orang yang ditetapkan Tuhanlah yang mampu masuk dalam kerajaan 1000 tahun itu.
perkenanan Tuhan. Bahkan ada negara nanti sungguh-sungguh hedonis, atau mereka hidup menghambur-hamburkan harta kekayaannya, dan mereka hidup tenggelam seperti Sodom dan Gomora. Mereka kawin mengawinkan, mereka ada pesta seks, ada pesta antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tuhan akan datang murka terhadap mereka. Tuhan akan mengenyahkan bangsa itu, dan Tuhan akan hancurkan. Dan ada negara yang bangkrut. Ada negara bangkrut karena peradaban dunia ini yang hancur itu nanti akan menjerit karena terlilit oleh utang. Indonesia masih terluput. Indonesia masih terluput. Indonesia berkenan bagi bangsa. Bagi bangsa ini, Tuhan berkenan bagi bangsa ini. Bangsa ini dipilih Tuhan untuk menjadi berkat di Asia. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia milik kerajaan Tuhan. Indonesia anugerah bagi bangsa-bangsa lain, karena Indonesia akan berdiri kokoh menjadi berkat. Seluruh bangsa melihat bahwa bangsa Indonesia bangsa yang kuat, bangsa yang disegani, dan disinilah letak Indonesia menjadi pusat perhatian daripada bangsa-bangsa lain. Dan Indonesia tidak bisa digertak, tidak bisa diganggu oleh siapapun, karena kekuatan ekonominya, kekuatan keamanannya, persatuan dan keamanan bangsa Indonesia yang tidak bisa diusik oleh bangsa lain. Kalau Indonesia diusik, negara-negara tetangga itu bisa hancur. Karena apa? Ada, sekalipun secara peralatan Indonesia tidak secanggih dengan dunia-dunia luar sana, tetapi ada perang roh di bangsa Indonesia dengan seluruh umat-umat Tuhan, seluruh hamba-hambaku yang selalu berdoa merendahkan diri untuk bangsa Indonesia. Karena seperti doa Abraham itu, kalau masih ada 50, 40, 30 sampai 10, Tuhan masih membenarkan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan mengalami terobosan, akan mengalami perubahan, karena banyak jiwa-jiwa dimenangkan bangsa Indonesia. Indonesia akan menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Indonesia dimenangkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia dijamah oleh Tuhan, karena Tuhan ada di bangsa ini. Ini titik terakhir kedatangan Tuhan. Indonesia, jikalau Indonesia diselamatkan, bangsa-bangsa lain pun akan melihat. Tuhan akan datang. Indonesia akan masuk kepada kerajaan Allah. Semua akan banyak orang-orang akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sekarang mereka berdiam-diam mencari siapa Yesus. Siapa Yesus? Yang dianggap minoritas akan menjadi mayoritas. Karena apa? Ada pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran bagi bangsa Indonesia. Maka berdoalah senantiasa, bertekun di dalam doamu, doakan kotamu, doakan bangsamu. Karena aku sampai saat ini masih ada kaki diam di bangsa Indonesia. Baru aku pulang kepada di mana aku ada. Sebagai firman yang hidup yang sudah datang ke dunia, disitulah aku nanti akan menjadi hakim yang adil. Dan siapa-siapa di dunia ini yang bermiliar-miliar penduduk dunia ini akan melihat Mesias yang benar akan datang. Hakim yang adil itu akan datang, yaitu Raja di atas segala raja, yaitu Kristus Yesus. Maka siap-siaplah engkau mendengar berita. Oh, bangsa ini bangkrut. Ada, nih hebat loh. Gempa ini hebat kali ini. Peradaban manusia itu semakin kurang di bangsa ini. Dan itu akan semakin kurang. Karena satu goncangan yang hebat melanda bangsa itu. Goncangannya luar biasa. Gak seberapa yang terjadi sekarang di bangsa-bangsa. Saya sudah katakan musim itu berganti loh. Yang dulunya dingin menjadi panas. Berarti orang yang biasa dingin terus masuk kepada yang panas, itu kulit mereka bisa melepuh. Karena suhu badan mereka tidak bisa menerima.
Yang tadinya kering atau dingin bisa jadi panas, yang panas bisa menjadi di. Karena apa? Mereka yang menciptakan ini. Inilah yang saya katakan itu senjata makan Tuhan, dan mereka sendiri yang kena. Udah dimodifikasi, udah dirubah cuaca itu dengan cara mereka. Akal pikiran mereka itu sudah disalahgunakan karena ingin menyamai, mendapat kesempurnaan dan mendapat pengakuan bahwa mereka hebat, supaya mereka diakui menjadi penyelamat dunia ini. Apa yang tidak bisa dibuat oleh mereka? Canggih peralatan mereka. Mereka memiliki uang. Mereka memiliki pikiran, tenaga. Mereka memiliki segala sesuatu, bisa diatur negara apapun. Tapi kesudahannya itu akan terjadi bagi mereka senjata makan Tuhan. Raksasa-raksasa akan dibuat mereka di setiap negara, supaya bisa dikontrol dari pusat di mana mereka adakan saat ini. Hanya dikontrol, tak terjadi gempa, tak terjadi tsunami. Dari mereka menyangkal Tuhan itu, tidak percaya pada Tuhan, mereka memang diberi hikmat, diberi kepintaran dan kecerdasan. Jadi mereka yang ingin mengatur dunia ini sedemikian rupa. Kalau hanya seperempat manusia di dunia ini, buat apa alat mereka itu? Itulah yang tidak mereka pahami. Lihat aja bangsa Mesir yang dihancurkan oleh Tuhan. Bangsa Israel keluar dari sana. Saat mereka berperang, habis kan? Ada keturunan-keturunan tinggal sedikit. Saat mengalami peperangan, ini berkembang biak, beranak cucu lagi menjadi besar. Karena perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel itu, sampai bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Sekarang bukan itu. Kamulah imamat yang rajani umat pilihan Kristus yang diperanakan oleh Kristus. Yang tadinya kepada bangsa Israel saja Tuhan datang, tetapi menolak raja yang benar itu, sehingga semua bangsa menerima kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Kristus Yesus. Inilah yang akan nanti dipilih Tuhan dari setiap bangsa. Sehingga saat pulih kembali menyadari manusia itu sudah melakukan kesalahan besar, bahwa Tuhanlah yang sesungguhnya yang benar, bukan pemikiran mereka, bukan otak mereka, bukan alat canggih mereka. Ini yang Tuhan mau harapkan kepada anak-anak Tuhan. Kan ada banyak nih, sebelum masa masuk kepada 1000 tahun itu, kan banyak tuh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dengan cara Tuhan, mereka sudah manggil, sudah mati, mereka sudah dipanggil. Ada yang cara dengan alam, ada karena penyakit yang dibuat, penyakit massal. Ada timbul nanti penyakit massal lagi. Lebih dari tahun 2020, 2021. Yang dimana banyak orang sampai kuburan aja tidak sanggup untuk menerima. Bisa. Ini yang dibilang. Maka kalau kau dipanggil Tuhan, jangan katakan, tunggu, bapakku kukuburkan dulu, saudaraku kukuburkan. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Karena apa? Manusia tidak sanggup lagi menguburkan orang-orang itu. Karena apa? Tidak mempunyai kekuatan, tidak ada lagi lahan. Ya udah, begitu aja. Semua sama dibuat. Nah, itu saat ada penguburan massal itu, kan tidak ketahuan tuh, ini saudaraku, tidak, ini nggak bisa begitu lagi. Karena apa? Lahan tidak ada. Karena sudah terlalu banyak yang meninggal. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Saat kedatangan Tuhan,
terkubur massal itu orang-orang nanti. Kan firman mengatakan begini, firmanku, bahwa mereka tulang-tulang itu akan disatukan kembali menjadi tubuh kemuliaan yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Kalau orang hidup kan seperti Henok, Elia, mereka kan tidak memiliki tubuh yang harus diubah karena mati dikubur di dalam dunia ini. Nanti manusia yang mau dipanggil oleh Tuhan dalam kemuliaan Tuhan, orang-orang kudus yang sungguh-sungguh akan mengalami seperti itu. Tetapi orang yang mengalami kematian itu akan dikumpulkan tulang-tulang mereka, diubah. Mudah toh bagi Tuhan itu karena Dia Maha Besar. Masih menyatu. Karena roh mereka itu masuk ke dalam kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Saat masa 1000 tahun itu, Tuhan pun akan menginjili mereka. Apakah mereka masuk dalam kemuliaan Tuhan yang besar itu? Kau menerima Kristus? Kau bertobat? Bagi orang yang tidak sungguh-sungguh, kan mereka masuk dalam penjara supaya mereka menerima kemuliaan Tuhan, menerima Tuhan itu dalam hidup mereka. Jika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka dikeluarkan dari penjara itu, tidak hidup di dalam kebinasaan. Orang yang masuk ke level sound pemahamannya, dia mengerti akan kehendak Bapa. Dia mengerti akan rencana itu. Dia makanya bersyukur kau sekarang, sekalipun engkau tidak mempunyai apa-apa, tapi kau mempunyai Allah yang besar, yang mengubah keadaanmu, memiliki tubuh kemuliaan yang terus di dalam kehendaknya. Coba lihat, terjadilah gempa itu. Gunung tinggi, gedung tinggi yang besar itu ada artinya enggak? Rumah yang besar itu ada artinya enggak? Kekayaan itu ada artinya enggak? Tidak ada. Tapi kekayaanmu adalah kemuliaan Tuhan. Kekayaanmu adalah Kristus. Aku tahu kau butuh segala sesuatu untuk kehidupanmu. Tapi kau kan bukan hidup karena dari makanan dunia ini. Tapi kau hidup dari roti kehidupan yang Tuhan memberikan kenyamanan bagimu, anak-anakmu. Perkara anak-anakmu kenapa kau takutin tidak makan, tidak minum? Itu perkaranya Tuhan. Sekarang yang fokus kamu adalah kepada Tuhan. Fokus kamu kepada kemuliaan Tuhan itu. Supaya kau bagian yang dipanggil ditentukan untuk memberitakan Injil kebenaran yang sejati. Maka dari sekarang persiapkan dirimu. Sekala terjadi hal itu. Memang Indonesia akan mengalami ada gelombang juga. Tetapi itu tidak membawa bangsa Indonesia jadi hancur. Dulu aku pernah mengatakan, memberitahukan ada pulau yang akan hilang. Itu akan terjadi. Memang Indonesia rawan dengan gempa-gempa yang alami dari karena apa? Persatuan daripada lempengan-lempengan dari dunia ini bergeser sehingga Indonesia berdampak daripada dunia ini. Kan mereka satu kan bulan. Dunia ini diciptakan Tuhan. Pergeseran-pergeseran itu. Negara tetangga akan bergeser dengan negara tetangga yang lain. Indonesia berdampak. Tapi Indonesia akan bangkit berdiri tegak bagi kemuliaan raja di atas segala raja. Adik kuasa itu akan hancur. Dia tidak bisa menyombongkan dirinya lagi. Kau punya alat boleh. Tapi kalau ekonomi hancur, apa yang bisa kau banggakan? Senjatamu pun tidak ada artinya lagi kalau ekonomi hancur. Maka akan banyak nanti mengungsi dari negara adik kuasa itu. Orang yang tadinya mereka sudah memiliki ketetapan kependudukan mereka di sana. Tapi akan balik ke negara-negaranya. Karena apa? Terjadi goncangan sosial. Sehingga orang pun takut dan mencekam.
itulah permulaan dunia menjadi hancur. Timbul satu bangsa, bisa dia dikatakan adik kuasa, itu pun akan hancur. Karena apa? Tuhan akan tebas, akan masuk masa-masa yang baru kepada bangsa itu sendiri. Yang penting bagi hamba-hambaku, anak-anakku sekarang, ayo rendahkan dirimu, sungguh-sungguhlah dalam Tuhan, karena masa itu akan terjadi. Dan akan dimulai oleh masa yang mencekamkan itu. Jadi jangan terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh. Berpikirlah tentang Kristus, bagaimana dia melakukan rancangannya itu terjadi dalam hidupmu. Bagaimana caranya? Bergaul karib sama dia, dia akan disediakan. Dia akan buka, seperti inilah, semua akan buka. Gak ada yang tidak dibuka oleh Tuhan. Orang dunia merasakan sekarang seakan-akan tidak ada Tuhan. Salah besar engkau. Firman-Ku mengatakan, mata Tuhan merajalela melihat anak-anaknya. Di mana sekarang anak-anaknya? Apa yang dilakukan anak-anaknya? Hidup benar atau tidak? Dia bernama Abinya yang dari surga. Inilah kebenaran Tuhan. Kuduskan hidupmu, sucikan hidupmu. Terimalah ketopang keselamatan daripada Tuhan, bahwa engkau diselamatkan dan masuk dalam rencana dari Tuhan.